Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Dewan Juri Lomba Pidato Bahasa Indonesia, yang saya hormati, jajaran Panitia HUT PGSD keempat tahun 2022, serta peserta Lomba Pidato yang saya banggakan. Puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asungkerta waranugraha beliaulah kita dapat hadir berpartisipasi aktif meski di tengah masa pandemi. Saya, Bagus Komang Raka Satria, peserta lomba perwakilan dari SMA Negeri 1, Kuta Utara. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata lewat pidato saya dengan tajuk Aktualisasi Generasi Cinta Literasi, Kuasai Digitalisasi di Tengah Masa Pandemi. Seperti nyala api, ilmu pengetahuan dan keterampilan hendaknya disebarluaskan kepada yang lainnya. Rigveda bab 1 halaman 12 ayat ke-6. Di tengah perkembangan digitalisasi, ilmu pengetahuan jadi barang hiasan, bahkan kata-kata kiasan. Generasi muda belajar karena harus, bukan karena menginginkannya. Kita tabu akan ilmu, kita enggan untuk tahu. Asal ada internet di tangan, lantas apa guna membaca buku? Para hadirin yang saya hormati, petikan ayat suci tadi menjadi alat pengingat untuk kita bahwa hadirnya ilmu pengetahuan layaknya api yang menjadi penerang kehidupan. Untuk menjaga terangnya, maka perlu disebarluaskan. Namun faktanya, di tengah perkembangan digitalisasi, kini ilmu pengetahuan dan niat berliterasi seakan hilang di telan bumi. Entah karena rasa nyaman atau kemalasan, kita tergantung pada perkembangan zaman yang kian memanjakan. Hingga kita lupa bahwa era revolusi 4.0 sedang terjadi saat ini. Perang sesungguhnya tidak lagi melawan penjajah. Hadirnya kemajuan teknologi seakan menjadi ancaman baru yang menggantikan peran manusia. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita perlu menyadari literasi sebagai hal yang sangat penting di dalam perkembangan diri kita. Mulai dari pola pikir, pembentukan karakter, dan peningkatan ilmu pengetahuan, khususnya di tengah perkembangan digital. Menurut Education Development Center, literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca dan menulis, namun literasi menjadi kunci dalam meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pola pikir kritis, dan kemampuan berkomunikasi. Sayangnya, menurut studi The World Most Literate Nations menyebutkan bahwa Indonesia berada di posisi ke-60 dari 61 negara dengan tingkat literasi terendah di dunia. Dalam survei Badan Pusat Statistik menunjukkan, persentase penduduk berusia di atas 10 tahun yang membaca surat kabar dan majalah hanya 14,92% dan diprediksi akan terus berkurang seiring berjalannya waktu. Hal ini terjadi salah satunya karena teknologi yang semakin berkembang diimbangi dengan media sosial yang kian beragam. Tidak hanya sampai di sana. Dalam laporan Digital Civility Index yang dirilis Microsoft, Indonesia menjadi negara dengan tingkat kesopanan pengguna internet terendah di Asia Tenggara. Saudara-saudara sekalian, hal ini terjadi salah satunya karena kurangnya kebiasaan literasi yang diterapkan di kehidupan kita. Faktanya, literasi yang kurang menjadi penyebab penurunan produktivitas, tingginya beban biaya kesehatan, dan hilangnya proses pendidikan baik di tingkat individu maupun di tingkat sosial.
Hal ini disampaikan dalam laporan UNESCO yang berjudul The Social and Economic Impacts of Illiteracy di tahun 2010. Digitalisasi yang seharusnya menjadi momentum dalam menambah sumber daya manusia yang unggul, malah menjadi salah satu penyebab penurunan produktivitas dan minat literasi khususnya di negara kita. Saya percaya bahwa sebenarnya kondisi kita serba dimudahkan. Ingin makan, tinggal pesan. Jalan-jalan, diantarkan. Cari berita, tinggal scroll telepon genggam. Dengan semua kemudahan dan dampak negatif yang hadir. Lantas, apakah kita perlu meninggalkan teknologi? Tidak, saudara-saudara. Kita masih sadar penuh bahwa di tengah masa pandemi ini, kemajuan teknologi sangat diperlukan dalam mendorong proses kehidupan. Saudara-saudaraku, penerus bangsa Indonesia, saya tahu bahwa saat ini jarak kita diberi batasan, bahkan wajah pun sulit diperlihatkan. Semua harus mengikuti protokol kesehatan. Inkonsistensi sistem pendidikan membuat kita harus beradaptasi dalam kondisi tidak nyaman. Pembelajaran daring menjadi penyebab utama adiksi teknologi di tengah pandemi. Tetapi teknologi menjadi salah satu syarat penting dalam menyelesaikan masalah ini. Bob Parsons mengatakan, jika kita tidak memahami komunikasi digital, maka kita berada di posisi yang kurang diuntungkan. Namun, ini bukanlah kata-kata yang dapat menjadi motif bagi kita bergantung pada teknologi. Para hadirin sekalian, kita tidak boleh menutup mata dalam menghadapi hal ini. Ketergantungan teknologi dapat dilawan dengan menurunkan intensitas penggunaannya serta mengisi waktu dengan hal yang positif dan produktif. Maka jelas, semua tergantung pada diri kita sendiri. Tentunya, pemerintah juga terus berjuang dalam tetap meningkatkan minat literasi meski di tengah masa pandemi. Salah satunya lewat program Literasi Digital Nasional, yakni program yang diusung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan media digital. Dengan menyasar 4 pilar literasi digital, yakni digital ethics, digital safety, digital skills, and digital culture. Pada dasarnya, kemajuan teknologi pasti memberikan wadah-wadah dan inovasi-inovasi baru bagi kita generasi muda dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan menajamkan keterampilan. Para hadirin yang saya hormati, pemanfaatan teknologi tak akan berdampak negatif jika dapat kita kuasai. Perkembangan teknologi tak akan menjadi ancaman jika dapat kita kendalikan. Jangan hanya menggunakannya sebagai alat untuk mempermudah kehidupan saja, namun manfaatkanlah sebagai alat untuk mendorong kemajuan bangsa. Dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi bukanlah sebuah ancaman di dalam kehidupan kita. Ini adalah momentum dalam diri kita mewujudkan kemajuan tergantung pemanfaatannya. Maka saya perjelas dan saya pertegas sekali lagi bahwa literasi merupakan solusi dalam atasi adiksi digitalisasi di tengah masa pandemi ini. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, marilah kita cintai literasi, wujudkan generasi emas untuk Ibu Pertiwi. Sekiranya demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Cintai literasi, kuasai teknologi.